Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya. Jumpa lagi bersama Severi Irawan dalam video pembelajaran Agama Buddha kelas 5. Nah, di video sebelumnya Miss Intan telah membahas mengenai anicca atau ketidakkekalan. Ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dukkha atau tidak memuaskan. Nah, dalam bahasa Pali, tidak memuaskan disebut sebagai dukkha. Ya. Hidup ini pasti memiliki dukkha. Selama kita hidup pasti kita mengalami namanya dukkha, karena hidup ini tidak memuaskan. Ya. Itu merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Memang dalam hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita tidak puas dan akhirnya menderita. Buktinya kita selalu ingin ini dan itu. Kita punya banyak sekali keinginan. Ya, kita ingin mainan, kita ingin liburan, kita ingin mama papa kita begini, kita ingin papa kita begini, mama kita begini dan begitu. Ya, juga kita ingin makanan enak, kita ingin baju yang bagus, dan masih banyak lagi. Kita ingin semuanya. Ya, tidak, tapi yang harus kamu ingat, tidak semua keinginan kita bisa tercapai. Meskipun keinginan kita sudah tercapai, kita masih ingin lagi dan lagi, tidak pernah puas. Inilah yang membuat kita menderita. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak bahagia. Oke? Dan ketika keinginan itu tidak tercapai, kita menjadi menderita. Inilah salah satu kenyataan hidup, bahwa manusia itu selalu tidak puas terhadap dirinya dan terhadap apa yang ia dapatkan. Nah, bagaimana agar kita bisa bahagia? Yaitu kita harus bersyukur dan puas dengan apapun yang kita miliki. Ya, dengan begitu kita tidak akan menderita. Kita akan bahagia dengan apapun yang kita miliki. Coba lihat di sekitar kamu, ada banyak hal yang harus kita syukuri. Dan bahagialah karena kita masih hidup, bisa sekolah, bisa makan, dapat tempat tinggal, masih bisa berkumpul dengan keluarga, ya, masih bisa belajar. Itu merupakan hal-hal yang harus kita syukuri. Kebanyakan orang menderita karena tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki. Dia ingin lagi, sehingga ia hanya terfokus dengan apa yang belum ia dapatkan. Ya, dia ingin itu, sehingga itu membuat dia tidak bahagia. Padahal bila dia lihat lagi dalam kehidupan dia itu, banyak sekali hal-hal yang harus disyukuri. Ya, jangan terfokus dengan apa yang belum kita miliki, fokuslah dengan apa yang sudah kita miliki. Buddha merupakan salah satu orang yang paling bahagia di dunia ini, karena Buddha merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Ya, setiap hari Buddha makan dari pemberian orang. Ya. Saat ini kita masih bisa makan enak yang disediakan oleh keluarga, sedangkan Buddha hanya makan apa yang diberikan orang, ya, dan Buddha tidak dapat memilih makanan yang ia inginkan. Buddha tetap bahagia dibandingkan kita yang bisa memilih semua makanan yang kita inginkan tapi masih tidak bersyukur. Ya, kita mencontoh Buddha hanya makan apa yang diberikan orang, dan Buddha tidak dapat memilih apa harus dia makan. Tapi Buddha tetap bahagia. Buddha bersyukur karena masih mendapatkan makanan. Begitu juga seharusnya kita. Nah, pada suatu musim kering, Buddha bahkan pernah makan makanan ternak. Namun Buddha tidak
pernah menderita. Buddha tetap bahagia walaupun ia makan tenang. Ia bersyukur masih dapat makan untuk bertahan hidup. Nah, Buddha selalu sederhana dan berpuas. Padahal Buddha itu mantan pangeran loh. Ya, Buddha itu dulunya pangeran loh. Ya, yang bisa mendapatkan semua hal. Tetapi walaupun Buddha hanya makan seadanya, Buddha masih tetap bahagia. Kenapa? Karena Buddha terus merasa puas dan bersyukur. Jadi kita semua harus mencontoh sifat Buddha yang selalu mudah puas. Anak yang mudah puas berarti dia tidak gampang mengeluh. Anak yang mudah puas tidak banyak menuntut. Ia bisa menikmati apapun yang diberikan dan apapun yang terjadi dalam hidup. Jika kita harus merasa puas, berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan dong, Sir. Bukan begitu. Kita boleh saja memiliki keinginan, tapi keinginan kita haruslah keinginan yang baik dan bermanfaat. Ya, kita tidak boleh menginginkan orang lain celaka, tidak boleh menginginkan hal-hal yang buruk. Meskipun mempunyai keinginan baik, kita harus ingat bahwa tidak semua keinginan kita ini akan tercapai. Ya, dengan menyadari ini, maka pada saat keinginanmu itu gagal dicapai, kamu tidak akan menderita, kamu akan tetap bahagia. Nah, meskipun nantinya keinginan kamu tidak tercapai, kamu harus tetap bersyukur dengan apa yang telah kamu dapatkan dan kamu miliki saat ini. Ya, karena masih ada orang yang lebih sulit daripada dirimu. Jadi kamu harus bersyukur. Misalnya, Budi ingin sekali juara Olimpiade Matematika tingkat kota. Tapi Budi belajar dengan rajin dan tekun. Namun, Budi gagal menjadi juara. Budi tidak tersedih, ya, karena Budi tahu bahwa ia sudah belajar dengan baik. Namun ada orang lain yang lebih keras belajar dibandingkan dia. Ya. Nah, Budi tidak kecewa. Yang penting Budi sudah belajar dengan baik dan mendapatkan ilmunya. Jadi Budi bersyukur walaupun gagal menjadi juara, Budi bersyukur telah belajar dengan baik dan mendapatkan ilmunya. Ya, dia tetap bahagia. Nah, intinya jika kita mudah merasa puas, kita tidak akan sering menderita karena kita sudah puas dan bahagia dengan apapun yang kita miliki. Nah, sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan itu merupakan pilihan. Ya, di manakah kebahagiaan dan di manakah penderitaan? Sebenarnya itu adalah pilihan kita sendiri. Kita menderita karena tidak puas, kita bahagia karena mudah puas. Dan yang membuat kita bahagia dan membuat kita menderita bukanlah hal-hal yang berada di luar diri kita, tetapi yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita menderita adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan dengan cerita. Oke? Nah, jadi suatu ketika ada seorang ibu yang memiliki dua anak kembar, ya kan? Dua saudara ini walaupun kembar tetapi sifatnya berbeda. Yang satu itu pemurung, yang satu lagi itu sangat aktif, lari sana lari sini, lari sana lari sini sambil ketawa, ya, bahagia selalu. Lalu sang ibu melihat anak yang pertama itu sangat murung sekali. Setiap hari murung, tapi dia melihat anak yang kedua sangat aktif, waduh, lasak sekali lari sana lari sini. Kemudian ibunya memikirkan solusi bagaimana agar anak yang murung ini menjadi lebih bahagia dan anak yang aktif ini menjadi lebih tenang. Kemudian ibunya menyediakan dua ruangan. Ya. Ruangan pertama berisi mainan. Ya, semua mainan ada di sana, ada robot-robotan, ada boneka, ada PlayStation, ada game dan lain-lain, semua ada di sana. Ya.
Kemudian ruangan kedua itu kosong, nggak ada apa-apa, yang ada kotoran kuda. Nah, ibu itu memasukkan anak yang pertama ke ruangan yang penuh mainan dan memasukkan anak yang kedua ke ruangan yang hanya ada kotoran kuda. Oke? Nah, selama beberapa jam kemudian ibu itu membuka ruangan pertama yang di mana anak pertama berada. Pada saat ibu itu membuka, ibu terkejut. Ia melihat anak tersebut tetap murung, padahal mainan ada di sekitar dia, tapi dia tetap murung, tidak bahagia. Ketika ibu itu bertanya, "Kenapa kamu tidak bahagia?" Sang anak menjawab, "Walaupun aku punya banyak mainan, tetapi aku tidak punya teman." Nah, karena itu sang anak murung. Kemudian ibu membuka ruangan kedua di mana anak kedua itu berada, yang hanya ada kotoran kuda. Pada saat ibu itu membuka, ibu itu sangat terkejut. Ia melihat sebuah lubang besar yang ada di ruangan tersebut, dan ia melihat anak keduanya sangat bahagia sekali sambil menggali lubang itu, sangat bahagia. Lalu ibu bertanya, "Kenapa kamu sangat bahagia?" Anak kedua menjawab, Ibu lihat nggak di situ ada kotoran kuda? Berarti ada kudanya di sini. Aku mencari kudanya nih." Nah, dari cerita ini kamu bisa apa yang bisa kita pelajari? Nah, ya, yang bisa kita pelajari adalah bahagia atau tidak bahagianya diri kita tergantung dengan diri kita sendiri. Ya, seperti anak pertama, walaupun banyak mainan, walaupun banyak teman, tetapi ia tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena ia tidak pernah sama sekali mensyukuri apa yang dia miliki dan apa yang ia dapati dalam hidupnya. Ya, ia selalu terfokus dengan apa yang belum ia miliki, sehingga ia lupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah ia miliki. Ya, sedangkan anak yang kedua, ia selalu bersyukur dengan apapun yang ia miliki dan ia dapatkan, sehingga kotoran kuda pun dapat membuat ia bahagia. Nah, walaupun di dalam hidup itu tidak memuaskan, kehidupan tidak memuaskan, ya, atau duka, kita bisa tetap bahagia dengan cara tetap bersyukur. Maka saya berharap kita semua dapat berlatih kebiasaan untuk mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Dengan begitu kita akan lebih bahagia. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan, tetapi kita boleh mempunyai keinginan, tetapi kita harus tetap berusaha. Dan ketika keinginan itu tidak tercapai, kita harus tetap mensyukuri apa yang bisa kita syukuri. Dengan kebiasaan mensyukuri, kita bisa menikmati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita bisa tetap tenang seperti Buddha, walaupun tidur dimanapun dan makan apapun, ia tetap bahagia. Oke? Ya, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namo Sangya Adibdaya, Namo Buddhaya.